Pemirsa, Presiden Donald Trump berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2024 di Amerika Serikat dengan berhasil mengalahkan rivalnya Kamala Harris dengan perolehan suara 70 juta, sedangkan Kamala Harris hanya mendapatkan 65 juta suara. Kemenangan itu berhasil membawa Trump kembali menduduki Gedung Putih dengan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47. Lantas bagaimana jalannya roda atau jalannya kontestasi 4 tahunan sekali di negara adidaya itu? Kita akan membahasnya di Sinpo Editorial kali ini bersama saya Andi Rezali. Ya pemirsa Sinpo TV, di Sinpo Editorial kali ini kita akan membahas terkait dengan tema Trump menangkan Pilpres Amerika Serikat. Berdasarkan tulisan yang dikutip oleh Sinpo ID di lamannya ini terkait bagaimana mengulas proses dari Donald Trump memenangkan kontestasi Pilpres di Amerika Serikat. Dan kalau kita bisa melihat di sini di Sinpo ID ini dituliskan bahwa Trump meraup suara 70 juta suara populer sementara sedangkan lawannya dari Partai Demokrat Kamala Harris ini hanya mendapatkan 65 juta suara. Perbedaan suara yang cukup jauh ini menempatkan Trump menang berdasarkan hasil hitung cepat. Meskipun dalam perhitungan lembaga resmi di Amerika Serikat ini belum mengeluarkan statement siapakah yang memenangkan Pilpres di Amerika Serikat, tapi berdasarkan hitungan suara Donald Trump mendeklarasikan kemenangannya karena berbeda jauh perolehan suara antara Trump dengan Kamala Harris. Kemudian dari segi klaim dari Trump dan juga Kamala Harris ini menyebabkan ketidakstabilan atau menyebabkan dari berbenturannya antara kubu dari Kamala Harris dengan Donald Trump. Karena kalau dari segi perspektif pandangan dari Kamala Harris menyebutkan bahwa memang pihak Donald Trump ini mengeksploitasi media dan melakukan pembohongan publik dengan mendeklarasikan kemenangan atas Donald Trump. Sedangkan pihak Donald Trump berpacuan karena perolehan suara dari Donald Trump sebanyak 70 juta, sedangkan perolehan suara dari Kamala Harris hanya 65 juta suara. Perbedaan suara yang cukup jauh ini membuat alasan dari tim kampanye Donald Trump mendeklarasikan kemenangan untuk di Pilpres Amerika Serikat. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Pelaksana dari Sinpo ID, ada Mas Bayu Primanda. Ya baik pemirsa, kali ini dalam Sinpo Editorial ini membahas terkait bagaimana Presiden Trump memenangkan Pilpres di Amerika Serikat. Dan untuk membahasnya, mengapa Sinpo ID mengambil tema Trump memenangkan Pilpres di Amerika Serikat, kita sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana dari Sinpo ID, Mas Bayu Pramanda. Selamat pagi Mas. Pagi. Gimana kabar, baik? Baik. Alhamdulillah. Mas, ini sebenarnya yang menjadi dorongan untuk Sinpo ID mengambil tema ini sebenarnya apa Mas? Ya, ini Amerika Serikat ini adalah sebuah negara adidaya ya. Ya, kalau seandainya di sana ada sebuah kontestasi pilpres, otomatis secara nggak langsung nanti hasil pilpresnya tentu akan berpengaruh terhadap sejumlah negara-negara yang memiliki hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara tersebut. Nah, tentunya dengan adanya pilpres yang dilakukan di Amerika saat ini itu kan memiliki dampak yang cukup berpengaruh dengan tentunya perekonomian yang ada di Indonesia. Karena memang kalau seandainya kita bicara soal pilpres, ini tentu ada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan baru yang nanti akan dipimpin oleh siapa yang menang di pilpres tersebut, kan seperti itu. Sementara Indonesia dengan Amerika itu punya kedekatan secara emosional di mana Indonesia dan Amerika sama-sama menjunjung tinggi yang namanya arti kemerdekaan, sehingga secara nggak langsung chemistry untuk saling bekerja sama dan meningkatkan kerjasama masing-masing negara ini tentu akan memiliki pengaruh dari hasil pilpres tersebut. Terlebih saat ini Indonesia sendiri juga baru saja selesai melaksanakan pilpres dan itu kita lihat ada Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Tentunya ini kita harapkan bisa memberikan dampak positif ya dari hasil pilpres yang ada di Amerika Serikat untuk kemudian bisa
bisa berkesinambungan dengan kemajuan yang sedang diimpi-impikan oleh Prabowo Gibran, seperti itu. Oke, Mas tadi sempat menyinggung soal bagaimana kedekatan emosional antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tapi kalau kita bisa melihat, ini Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat rencananya. Kira-kira pesan apa yang akan disampaikan dan apa keuntungannya bagi Indonesia? Ya, salah satunya pastinya itu adalah pesan-pesan soal masalah geopolitik yang ada di dunia saat ini ya, di mana saat ini yang kita tahu itu ada dua perang besar yang masih berjalan, yaitu yang pertama di Rusia Ukraina, untuk kemudian juga ada di Palestina. Ini yang menjadi sebuah fokus tersendiri, apalagi Presiden Prabowo sebagaimana yang sebelum-sebelumnya sudah menyatakan bahwasanya Indonesia sangat mendukung yang namanya kemerdekaan bagi seluruh bangsa. Baik itu yang saat ini sedang bertikai, setidaknya itu harus segera dihentikan untuk kemudian bisa mendapatkan kedamaian masing-masing. Dan ini yang kita harapkan, komunikasi-komunikasi yang masalah geopolitik ini bisa disampaikan untuk kemudian dicerna dengan baik. Dimana kita tahu Amerika Serikat ini sebagai salah satu negara yang mendukung Israel, sementara Indonesia juga mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Ya, ini yang setidaknya akan menjadi sebuah momentum buat Prabowo untuk kemudian disuarakan ke Amerika agar konflik yang ada di jalur Gaza ini bisa segera disudahi. Karena kan memang di sana sebagaimana kita tahu ada 42.000 masyarakat yang menjadi korban, dan itu setidaknya selama pemerintahan Joe Biden ini kan eskalasinya terus bertambah, dan ketika Trump ini naik nantinya diharapkan ada kebijakan baru yang setidaknya bisa meminimalisir hal tersebut terjadi, seperti itu. Dan tentunya memang kalau dari kunjungan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat membuat Donald Trump sebagai presiden berikutnya ini agar mendukung kemerdekaan bagi Palestina, seperti itu ya. Walaupun memang dari perbedaan dari Amerika Serikat ini mendukung Israel tadi yang Mas Bayu jelaskan, kemudian kalau Indonesia secara jelas mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Tapi kita nanti akan membahas lebih mendalam, Mas Bayu, terkait dengan bagaimana Presiden Trump memenangkan kontestasi Amerika Serikat. Sebenarnya ada faktor apa saja yang membuat Donald Trump ini menang di kontestasi Pilpres Amerika Serikat. Pemirsa, Sinpo Editorial akan kembali usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup, berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sinpo Editorial. Tentunya kami masih akan membahas terkait bagaimana Presiden Trump memenangkan kontestasi Pilpres di Amerika Serikat. Masih dengan Mas Bayu. Mas Bayu, kalau melihat dari raupan suara dari Donald Trump, ini kalau kita bisa melihat berdasarkan hitungan cepat The New York Times, berdasarkan tulisan dari Sinpo ID, ini Donald Trump meraup suara hingga 70 juta, sedangkan kalau dari lawannya dari Partai Demokrat ada Kamala Harris, ini hanya meraup 65 juta suara. Kira-kira perbedaan 5 juta suara ini faktor apa yang membuat Donald Trump lebih unggul? Ya, Sinpo ID melihat sebuah kontestasi Pilpres Amerika Serikat ini, ini juga merupakan wajah demokrasi yang ada di sana. Dan setidaknya ada 2 faktor yang paling besar ini. Kalau seandainya nanti lihat buka Sinpo ID itu kita jabarkan di situ faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang Trump bisa unggul atas Kamala Harris. Dan salah satu faktornya yang paling menonjol itu adalah masih tingginya isu gender yang ada di sana, di Amerika ya. Karena memang untuk beberapa momen di mana calon presidennya itu perempuan, itu kurang mendapat perhatian yang baik dari warga Amerika Serikat. Karena memang sejauh ini Amerika Serikat belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Ya kan? Karena dulu pada saat sebelum di Pilpres yang sebelumnya, Trump itu pernah melawan Hillary Clinton. Dan pada saat itu Trump menang. Ya kan? Sementara ketika dia maju melawan Joe Biden, dia yang kalah. Nah, secara nggak langsung ketika Trump maju dan dia itu bertemu dengan capres dari kubu lawan yang itu notabene dari perempuan, ya dia punya kans menang itu jauh lebih besar. Dan ya kita bisa katakan bahwasanya orang-orang yang ada di Amerika Serikat, masyarakat Amerika Serikat ini masih menjunjung tinggi patriarki yang masih yang ada di sana ya. Dan secara nggak langsung itu menjadi salah satu faktor bagaimana Trump bisa memenangi Pilpres di Amerika Serikat. Dan faktor lainnya, pada saat proses Pilpres ini, di tengah Pilpres tersebut kan masih terjadi perang yang ada di Palestina, jalur Gaza, di mana kebijakan perang itu terjadi di tengah pemerintahan Joe Biden. Joe Biden ini satu partai sama Kamala Harris. Nah, seandainya nanti Kamala Harris maju dalam proses pidatonya sebelum pada saat kampanye, Kamala Harris mengatakan dia akan melanjutkan program-program presiden sebelumnya. Ya mungkin bisa dikatakan nggak jauh beda lah sama yang terjadi di Indonesia. Cuma bedanya kalau di Indonesia kan masyarakatnya cenderung lebih suka dengan apa yang kebijakan pemerintah yang sebelumnya dilanjutkan seperti kan. Sementara kalau dikembalikan di Amerika itu kan sedang terjadi perang. Berarti kebijakan perang yang saat ini sedang berlangsung di antara Israel dan Palestina ini akan dilanjutkan. Nah, ada kemungkinan eskalasi itu bertambah. Jadi ada beberapa mayoritas masyarakat Muslim Amerika, Arab Amerika ini yang menentang kebijakan tersebut, sehingga akhirnya mereka memilih untuk menyumbangkan suaranya ke capres yang lain. Karena kemungkinan ada harapan kebijakan tersebut segera dihentikan ataupun setidaknya dikurangi eskalasinya bisa berkurang untuk kemudian berakhir dengan baik. Gitu. Berarti ada isu atau ada faktor dari segi patriarki, kemudian ada dari segi kebijakan seperti itu. Tapi kalau dari segi faktor isu, Bang, kira-kira apa yang dibawa dari masing-masing Kamala Harris, sama Donald Trump ini, apa perbedaannya isu yang dibawa? Yang paling mencolok ini kalau kita lihat dari beberapa pidatonya Donald Trump. Fun fact, itu mirip dengan beberapa kata-kata yang disampaikan oleh Prabowo saat kampanye. Ini yang cukup menarik ya. Karena memang ada beberapa momentum di mana seorang Donald Trump itu mengatakan bahwasanya saya akan berjuang untuk Anda. Saya akan berjuang untuk keluarga Anda. Ini nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat kampanye sebelumnya, di mana Prabowo juga mengatakan
ketika nanti dia akan menjabat sebagai seorang presiden, maka jangan pernah lupakan rakyat, kan seperti itu. Iya. Ini yang pada akhirnya menggait simpati masyarakat Amerika Serikat untuk kemudian akhirnya ya sebagaimana kita lihat saat ini suara Trump jauh lebih melonjak ketimbang Kamala Harris, dan ini jauhnya cukup lumayan signifikan 5 juta suara ya. Dan ini ya yang akhirnya membuat masyarakat mayoritas masyarakat yang ada di Amerika Serikat jauh lebih tertarik dengan apa yang disampaikan Trump pada saat kampanyenya. Ya kita harap sih nantinya pada saat proses pemerintahannya Trump ini berjalan, nanti kan sekitar bulan Desember itu bisa memberikan efek yang positif bagi Indonesia. Karena mengingat hubungan Indonesia dan Amerika yang cukup dekat, udah gitu juga Indonesia juga punya mimpi untuk saat ini menjalankan sebuah proyek yang cukup besar, yaitu salah satunya IKN, which is itu pastinya Indonesia sangat membutuhkan banyak investor, dan setidaknya hubungan kedekatan antara Indonesia Amerika Serikat ini bisa terjalin dengan baik untuk kemudian bisa menarik minat investor untuk bisa berinvestasi di IKN seperti itu. Oke, Mas, kalau melihat dari catatan yang Sinpo ID upload seperti itu, ini ada menyoroti soal bagaimana kekuatan Trump di parlemen, di Senat seperti ini. Kalau kita bisa melihat, ini Trump ini ada keuntungan karena Partai Republik menang ya di Senat dari segi kursinya. Kira-kira kalau pandangan Sinpo ID, kira-kira program apa yang akan menjadi program prioritas? Kalau kita bisa melihat dari Presiden Prabowo Subianto ada beberapa program prioritas seperti itu. Kalau Mas Bayu melihatnya pandangan dari Sinpo ID ini kira-kira berjalan muluskah dengan menangnya Partai Republik di parlemen atau seperti apa? Nah, ini ada beberapa yang harus diwaspadai tentunya oleh pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dulu pernah diambil oleh Trump ketika menjadi seorang presiden. Salah satunya itu adalah kebijakan overproteksi terhadap sejumlah aset yang tentunya itu mencoba untuk agar perekonomian Amerika ini lebih dikedepankan untuk bisa menekan angka dolar itu jauh lebih melonjak. Dan yang ini yang setidaknya harus menjadi perhatian, di mana masyarakat Indonesia tentunya dengan meningkatnya nilai dolar ini bisa berimbas cukup kurang baik juga terhadap nilai tukar rupiah. Sehingga kalau seandainya nanti ada kebijakan-kebijakan tersebut diambil oleh pemerintahan Trump, ya kita harapkan kita sudah bisa mengantisipasi hal tersebut. Oke. Jadi bisa jauh lebih siap lagi untuk kemudian bisa memberikan pemerintah Indonesia memberikan kebijakan yang setidaknya bisa jauh lebih memihak kepada masyarakat agar tidak terkena imbas dari bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh Trump, yaitu terkait dengan overprotective. Baik, Mas Bayu, kita akan membahas lebih mendalam lagi terkait dengan tema kita kali ini, Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetap di Sinpo Editorial Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat
pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih di Sinpo Editorial Sinpo TV, pemirsa, masih dengan dari pihak Sinpo ID, Mas Bayu. Mas Bayu, ini kalau menanggapi soal pemenangan pemilu di Amerika Serikat, ini kan nampaknya kalau sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang pasti. Kalau di kita kan KPU seperti itu, keputusan dari KPU. Ini masih klaim salah satu paslon, yaitu Donald Trump, yang mengklaim, ngomong di sosial media, ngomong di pers seperti itu, kalau kemenangan konkret terhadap dirinya. Tapi kalau dari lawannya, dari Kamala Harris, menyatakan ini adalah bentuk memanipulasi pers dan memanipulasi informasi publik. Kalau Mas Bayu melihatnya, sebenarnya seberapa panas ini, Mas, kontestasi Pilpres di Amerika Serikat? Ya, kalau bisa dikatakan cukup panas ya, memang panas juga ya, karena memang sekalipun calonnya itu cukup banyak, itu kan ada Jill Stein, ada yang lebih dari lain, dua ya? Lebih dari dua, ada sekitar 4-5 sejauh ini. Itu tapi tetap saja yang pada akhirnya memperebutkan kursi AS1 Amerika Serikat 1 ini adalah dari Partai Demokrat dan Partai Republik, dan ini yang terus menerus bersaing ketat dalam proses Pilpres yang ada di Amerika Serikat. Berarti secara nggak langsung kedua partai tersebut yang berwarna merah dan biru ini terus-terusan saling mencoba sikut-sikutan untuk kemudian bisa jadi siapa yang paling atas untuk memenangi Pilpres tersebut. Saling mendominasi ya? Secara nggak langsung memang kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil tentunya akan sangat-sangat berpengaruh terhadap mayoritas masyarakat yang ada di Amerika Serikat. Di mana masyarakat Amerika Serikat sendiri terdiri dari berbagai macam ras, karena memang mereka juga ada beberapa orang yang keturunan-keturunan imigran untuk kemudian mereka tinggal di sana. Nah, ini yang tentunya kebijakan-kebijakan tersebut setidaknya bisa mengakomodir seluruh masyarakat yang ada di Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu wajar aja kalau seandainya proses Pilpres di sana ya cukup panas, karena memang menghadapkan antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau seandainya ada klaim-klaim ini kan memang ya klaim di awal lah istilahnya, seperti itu, dan itu sudah biasa terjadi dalam dinamika demokrasi dimanapun ya, karena memang sudah ada hasilnya walaupun belum ada hasil resmi, dan Trump sudah mengumumkan bahwasanya dia ini yang menang, tapi secara logika juga kan mengejarnya cukup jauh kalau dari kita lihat peta suaranya ini. Ya, kita harapkan sih ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada gejolak-gejolak yang cukup berarti. Kita juga melihat bahwasanya Amerika Serikat ini jauh lebih dewasa lah demokrasinya. Dari segi sistemnya Dari segi sistem, apalagi ini bukan presiden yang ke-1, 2, 3, ini udah presiden yang ke-47 kan, berarti secara nggak langsung Amerika udah jauh lebih lama menjalankan proses demokrasi ini, dan mereka jauh lebih dewasa untuk kemudian bisa melihat siapa yang menang dalam kontestasi Pilpres tersebut. Ya, kita pasti akan terus pantau, dan Sinpo ID akan terus memberikan informasi bagaimana update-nya yang ada di sana. Sebagaimana yang kita bisa sampaikan sejauh ini, memang pihak Kamala Harris menyatakan bahwasanya mereka akan memberikan pernyataan publik seandainya ada klaim yang disampaikan oleh Trump. Klaim-klaim kemenangan yang disampaikan oleh Trump, mereka langsung menyatakan sebagai statement resmi dari partai untuk menjawab klaim-klaim tersebut. Nah, ini bentuk kedewasaan yang setidaknya bisa kita ambil ya. Kita belajar di mana di sono, di tempat Amerika Serikat itu ada dinamika demokrasi yang seperti itu, dan itu masih bisa dihadapi dengan jiwa yang jauh lebih elegan seperti itu. Entah itu dia bisa menerima kekalahan ataupun bukan, setidaknya perlawanannya memberikan pernyataan publik untuk kemudian bisa membuat publik itu jauh lebih tenang dan tanpa menghasut untuk turun ke jalan dan melakukan tindakan anarkis. Jadi akar rumputnya tidak saling bertabrakan seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi sebuah
kita jadi contoh lah untuk kemudian kita bisa mendewasakan bagaimana demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat. Iya, jadi persaingan hanya sebatas di elit saja, tapi tidak membenturkan antar masyarakat seperti itu, Mas Bayu ya. Mas Bayu, kalau soal kontestasi pilpres di Amerika Serikat ini, kalau saya baca di Sinpo ID, ada tulisan mengenai deklarasi kemenangan Trump pada 2020 menuai kecaman dari Demokrat dan sejumlah partai Republik terkemuka, tokohnya seperti itu ya. Dan saat itu pasar merespon dengan tenang dan indeks saham pun mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa hari setelah pemilu. Kalau mencermati kontestasi di tahun 2024 ini, bagaimana Mas Bayu? Iya, ini cukup signifikan ya. Kalau kita lihat di beberapa indeks harga saham dan juga termasuk kripto itu cukup menguat juga dan ya sebagaimana kalau di Sinpo ID kita menyampaikan bahwasanya ada beberapa orang yang memposting sejumlah akun kriptonya yang bisa dikatakan lagi cuan-cuannya itu cukup menarik juga karena memang netizen Indonesia juga menantikan bagaimana proses dinamika yang saat ini terjadi. Di Pilpres Amerika Serikat dan ini cukup dinamikanya cukup bombastis juga ya di Twitter juga. Ini kita akan terus menyampaikan informasi-informasi tersebut bagaimana nanti update second per secondnya untuk kemudian sampai pada akhirnya proses pengumuman hasil resmi dari Pilpres KPU tersebut. versi Amerika Serikat ya? Iya, seperti itu. Nah Mas Bayu, kalau melihat tadi bisa dijelaskan oleh Mas Bayu soal kripto yang naik lagi cuan-cuannya seperti itu. Ini sebenarnya faktor dari yang Mas Bayu jelaskan tadi, ini sudah pendewasaan dari demokrasi. Karena kan kalau kita bisa melihat indeks saham itu bisa turun ketika ada gejolak politik dalam sebuah negara. Apakah walaupun memang kalau tadi Mas Bayu jelaskan di Pilpres Amerika Serikat ini cukup panas seperti itu, ada saling klaim antar satu sama lain, ada yang tidak terima, tapi faktor apa yang membuat indeks saham ini masih cukup stabil dan Mas Bayu bilang justru cuan gitu? Ya ini karena tentunya terpengaruh dengan meningkatnya kepercayaan diri market yang ada di sana. Ketika melihat sebuah peta pilpres yang menentukan bahwasanya Trump ini sebagai pemilik suara mayoritas masyarakat Amerika Serikat, market yang ada di sana langsung menimbulkan kepercayaan diri untuk kemudian pada akhirnya nilai tukar dolarnya meningkat dan salah satunya ya kripto juga berimbas cukup positif juga. Dan ini yang kita akan terus sampaikan ya karena memang ini cukup menarik juga soal masalah kripto di mana kalau seandainya pemirsa ingin melihat sendiri di Sinpo ID ini ada rubrik tentang XBIZ, di situ kita membahas soal masalah kripto dan bagaimana fluktuasinya itu ternyata memiliki terpengaruh dengan hasil pilpres yang saat ini terjadi di Amerika Serikat. Jadi kalau seandainya pemirsa ingin mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi dalam dunia kripto itu kita update terus untuk masalah itu di Sinpo XBIZ. Jadi pemirsa kalau ingin memantau bagaimana indeks saham dan salah satunya terkait dengan kripto, ini ada di Sinpo ID di kolom XBIZ seperti itu ya. Dan pemirsa, Mas Bayu juga terima kasih sudah mau bersama saya Andi Rezaldi untuk membahas bagaimana tema yang kita soroti di Sinpo ID terkait dengan Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Pemirsa, Sinpo Editorial pada kali ini terkait dengan bagaimana membahas soal kemenangan Presiden Trump di Amerika Serikat sudah kita ulas secara mendalam dan kita juga masih menunggu apakah keputusan dari pemilu di Amerika Serikat ini sesuai dengan klaim dari Presiden Trump yang mengklaim bahwa 70 juta suara mengalahkan Kamala Harris yang meraup suara 65 juta suara. Pemirsa, Sinpo Editorial bersama saya Andi Rezaldi sudah kami akhiri. Terima kasih Mas Bayu. Salam jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.